Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sekarang kita masuk ke ulama sufi yang selanjutnya. Wa minhum Abu Yazid Toifur bin Isa al-Bustami. Ini masyhur dengan nama Abu Yazid al-Bustami. Wa kana jadduhu majusiyan aslama, dan kakeknya beliau itu majusi yang masuk Islam. Wa kanu thalathata ikhwatin. Ada Adam wa Toifur wa Aliyun wa kulluhum kanu zuhadan ubadan. Hah? Oh bukan itu. Abu Yazid di sini mah. Salah ya, bener. Bener salah. Abu Mahfuz Ma'ruf. Ya Al-Karhi. Saya yang salah. Ada Abu Mahfuz Ma'ruf bin Fairuz Al-Karhi. Karena minal masyayikhil kibari, beliau itu termasuk guru-gurunya orang-orang besar. Bukan orang-orang gendut itu ya, orang-orang besar itu. Al-Kibar itu orang-orang yang masyhur, yang kuduahnya mukminin, begitu menjadi imam, itu Al-Kibar. Mujabad da'wati, beliau itu doanya istijabah. Yustashfa biqabrih, yang mana kuburannya itu suka dialap berkah untuk menghilangkan penyakit. Itu masyhur. Kalau sakit datang ke kuburannya Al-Karhi. Sakitnya mayoritas hilang, gitu. Yaqulu al-Baghdadiyun qabrum ma'rufin tiryaqun mujarrabun. Telah berkata orang-orang Baghdad, kuburannya Ma'ruf itu adalah penawar yang mujarrab. Coba. Ini jangan dibilang khurafat kayak gini itu, ya. Saya bilang kemarin. Salah satu tujuannya kelompok si Imad ini ramai di Indonesia itu untuk menghancurkan makam-makam. Karena ini adalah salah satu tujuannya Wahabi. Ya. Wahabi itu waktu masuk ke Arab itu pekuburan baki itu langsung diratakan. Kalau kalian lihat foto kuburan baki sekitar tahun 1800 itu enggak rata kayak sekarang. Itu tempatnya itu sama seperti tempat-tempat ziarah para aulia. Jadi pakai ada bangunan ke atas. Itu kayak Taj Mahal tuh. Itu dibikin kayak Taj Mahal, ada bangunannya. Ya, sekarang itu kita kan kalau masuk ke makam-makamnya para wali gitu kan, suka dikasih bangunan. Kemudian di dalamnya itu nanti dikasih seperti apa, ada penutup itu. Nah itu kayak gitu dulu. Kayak kelambu. Itu dulu seperti itu. Karena memang suka diziarahi. Karena orang soleh itu karomahnya tidak berhenti tatkala mereka wafat. Karomahnya itu lanjut. Malah sebagian aulia itu karomahnya lebih kuat tatkala mereka wafat daripada tatkala mereka sedang hidup. Nah ini bukan khurafat. Ini dari dulu sudah demikian adanya. Ya, karena apa ya? Kalau misalkan kita melihat nih ya, jangan berpikiran picik seperti Wahabi Salafi itu. Karena mereka itu pengetahuan agamanya sangat terbatas. Mereka itu tidak memiliki akses spiritual di dalam agama. Mereka itu hanya memiliki akses dari segi seremonial saja. Tidak sampai masuk ke dalam segi spiritual. Makanya kalau misalkan lihat waliullah, auliaillah dari kalangan Wahabi itu gak bakalan ada. Nah, saya juga kemarin mengatakan bahwa di Yahudi mereka itu punya satu ajaran yang namanya ajaran itu Kabbalah. Nah, Kabbalah ini adalah sihirnya Yahudi. Dan sihir ini secara adatan sama seperti kita. Seperti gimana ya? Jadi kalau misalkan kita nih mau membunuh seseorang itu kan pakai pisau tuh. Nah itu adatan pakai pisau, itu sama dengan adatan pakai sihir. Jadi secara adat sebagaimana pisau ini bisa membunuh,
Begitu pula sihir bisa membunuh. Makanya di dalam fikih itu ada pembahasan. Orang yang membunuh dengan pisau itu hukumannya sama dengan orang yang membunuh dengan sihir. Asal bisa dibuktikan memang dia yang menyihir. Salah satu pembuktiannya itu ya dengan pengakuan begitu. Nah jadi sihir itu secara adat dia ada taksirnya, ada asarnya secara adat. Nah dari apa yang saya lihat salah satu penangkal sihir-sihirnya Kabalah ini makomnya aulia, makomnya para wali. Makanya sekarang mah di Arab gak ditemukan lagi ulama-ulama yang mustajabud doa. Yang doanya mustajab itu sudah tidak ditemukan lagi. Jadi kalau dulu itu banyak kisah-kisah aulia. Seperti inilah misalkan. Seperti Qobrum Ma'rufin Tiryakun Mujarrobun. Itu ada padahal di Baghdad. Sekarang di Mekah mana? Gak ada. Memang salah satu cara mereka menghancurkan Islam ya ini. Jadi kalau kita lihat di Yahudi ya, Yahudi itu ada yang percaya sihir, ada yang enggak. Sekarang pun orang Islam itu sudah mulai dikeluarkan dari kepercayaan kepada mistisisme. Padahal itu salah satu adat yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi si Yahudi masih pakai mistisismenya, kita orang muslim digrogoti terus supaya Islam ini hanya berhenti pada nilai-nilai seremonial saja, tidak masuk ke dalam wilayah spiritual. Makanya orang Islam itu ya sebetulnya nih orang Islam nih. Kalau dia sakit obat pertamanya apa? Al-Quran sebetulnya begitu. Itu obat pertamanya tuh. Ya, kalau misalkan Al-Quran sudah tidak ya kita minta doa sama yang hidup. Doa sama yang hidup udah gak mempan ya kita datang ke makam. Kita datang ke makam, kita tabarruk bukan minta sama makam bukan. Kita tabarrukan di situ. Nah itu salah satu adat orang mukmin. Cuman sekarang mana orang mukmin yang kayak gitu? Ya, wasilah. Dan itu wasilah kuat, cuman nanti ada syarat-syaratnya. Nanti di dalam tafsir Al-Isra bakal dibahas tuh. Mana orang Islam sekarang yang kala sakit itu datang ke Al-Quran, membaca Al-Quran untuk untuk mencari kesembuhan? Gak ada, langsung ke dokter sekarang itu. Ya, dilewat saja. Nah ini namanya itu nilai-nilai dari agama Islam yang mulai dihilangkan. Padahal Rasulullah SAW itu tatkala beliau kena sihir, beliau itu nggak datang ke dokter. Ya, beliau itu membaca muawwidzatain. Tatkala para sahabat, ini ada sahabat nih, sahabat ini datang ke satu negeri, di negeri itu kepala desanya kena sengatan kalajengking. Itu minta diobati oleh sahabat, itu diobatinya dengan apa? Dengan membaca suratul Fatihah. Ini segi mistisismenya kalau kita mau sebut dengan tanda kutip, ini segi mistisismenya Islam, segi spiritualitasnya Islam. Ini sudah mulai dikikis, begitu, supaya kita menjauh dari hal itu. Ini kepentingannya siapa ya? Kepentingannya si Kabalah itu. Ya, makanya kita dijauhkan dari zuriyahnya Rasulullah SAW, dijauhkan dari para ulama yang doanya mujabah, begitu. Memang kalau misalkan kita lihat ulama, ustadz begitu ya, yang oknumnya banyak yang oknumnya itu, mulai dari yang tidak ada ilmunya sampai yang moralnya jelek, sampai yang mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan jamaahnya, itu banyak ya. Kalau kita lihat oknum-oknumnya banyak, tapi banyak orang seperti ini tidak bisa menggugurkan satu orang yang betul alim. Nah sekarang mah kelakuan sedikit dari ulama-ulama yang jelek itu diumumkan kepada semua ulama, sehingga umat ini berusaha dijauhkan dari ulama-ulama yang keramat gitu. Nah ini ya, orang-orang Baghdad sampai berkata Qobrum Ma'rufin Tiryakun Mujarrobun. Kuburannya Ma'ruf itu adalah penawar yang mujarab. Ini menunjukkan kualitas kewaliannya siapa? Ma'ruf al-Karhi. Wahwa min mawali Ali ibni Musa ar-Ridha radhiyallahu anhu. Dan beliau itu termasuk mawali. Mawali itu bekas hamba sahaya dari Ali bin Musa ar-Ridha radhiyallahu anhu. Adapun Musa ar-Ridha itu sendiri, yaitu Ali bin Musa ar-Ridha itu sendiri, beliau adalah cucunya Rasulullah SAW. Ya. Cuman beliau itu Syiah.
salah satu dari 12 imam Syiah Ja'fariyah. Yang ke-8 beliau itu. Ali Musa itu, Ali bin Musa Ar-Ridho. Ali bin Musa Ar-Ridho itu cucunya Rasulullah SAW, cuman beliau itu Syiah. Beliau itu salah satu imam dari imam yang 12. Jadi Syiah Isna Asyarah itu Syiah yang mempunyai keyakinan imam itu ada 12. Yang ke-12-nya ini disembunyikan. Nah yang ke-8-nya ini beliau, Ali bin Musa Ar-Ridho. Nah siapa tadi? Ma'ruf Al-Karhinya ini adalah salah satu hamba sahayanya dulu. Kemudian dibebaskan. Mata sanata mi'atain. Beliau itu wafat tahun 200. Wakila ihdawa mi'atain dan dikatakan pula 201. Begini kita bahas Syiah dulu sebentar ya. Salah satu salah satu fitnahan kepada Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah yang mana kita ini sekarang dibenderai dengan NU, itu salah satu fitnahannya ini apa? Syiah. Jadi kita itu Syiah karena yang ziarah kubur siapa? Syiah. Yang mengadakan maulid siapa? Syiah. Kemudian yang banyak cerita-cerita mistisnya siapa? Syiah. Itu terus ke Syiah. Jadi dilabeli dulu Syiah sesat. Setelah Syiah dilabeli sesat, kemudian NU dilabeli Syiah. Otomatis. Jadi sebetulnya begini ya, siapa yang pertama kali mengatakan Syiah itu sesat? Ini sebetulnya politik dulu. Dahulunya itu. Ini bukan masalah akidah pertamanya, tapi masalah politik. Tatkala Sidna Muawiyah itu menjadi khalifah, itu diwajibkan untuk menghardik Sidna Ali dan keluarganya di setiap sholat Jumat. Jadi di dalam sholat Jumat itu, di dalam khutbah Jumat, itu harus menghina Sidna Ali. Harus mentahdir. Awas jangan ikut Ali, jangan ikut Ali, ditahdir. Karena Sidna Ali ini secara politik adalah lawan dari Muawiyah. Dan Muawiyah saat itu berkuasa besar karena Muawiyah ini melebarkan Islam ke negara-negara yang belum Islam. Adapun Sidna Ali lebih sibuk menghadapi Khawarij. Jadi menghadapi musuh dari dalam. Sidna Ali menghadapi musuh dari dalam, Muawiyah menghadapi musuh dari luar. Makanya tatkala mendapatkan satu daerah tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya, maka kekuasaannya makin besar, makin besar, makin besar. Sidna Ali mah memberantas pemberontak dari dalam, yaitu Khawarij itu. Nah, disinilah orang yang secara politik mendukung Sidna Ali disebut Syiah pertamanya itu. Ya. Nah, dan dalam pemerintahan Sidna Muawiyah ke bawah, ini Sidna Ali terus-terusan ditahdir. Jadi pertamanya bukan pada masalah akidah, tapi dalam masalah politik. Nah, setelah wafatnya Sidna Ali, kemudian kejadian Karbala itu, ya, Sidna Husain, itu baru kemudian ada pengikut-pengikut yang secara berlebihan memasukkan kepemimpinan ke dalam akidah. Jadi inti perbedaan kita dengan Syiah itu, Syiah memasukkan baiat kepada Sidna Ali sebagai akidah. Adapun yang lainnya sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah itu, bahwa Allah bukan jirim, Allah tidak bertempat, itu sama semuanya. Makanya mantiknya juga sama dengan kita tuh, mantiknya Syiah. Nah sebetulnya masalah kita dengan Syiah itu di situ, sudah selesai. Cuman Syiahnya sendiri nanti ada firqahnya lagi. Jadi Syiah yang sesat jangan kan, menurut kita, menurut Syiah sendiri sesat. Adapun Syiah yang aslinya itu cuman masalah di dalam baiat kepada Sidna Ali, cuman di situ saja masalahnya. Nah kita ini sekarang diadu domba secara ideologi. Makanya kalau mau tahu Syiah jangan dari berita, jangan dari YouTube. Kalau mau tahu Syiah baca kitabnya. Baca kitabnya siapa? Syi'i itu dari mulai akidahnya. Malahan mah di dalam kitab yang tebal-tebal itu seperti, gak usah yang tebal lah. Kalau tidak salah di dalam Syarah Nasafiyah pun nanti sudah dibahas perkara tentang imamah ini, tentang keimaman. Gitu. Jadi kita jangan mau diadu domba. Nah, yang mengadu dombanya ini nanti yang sangat anti Syiah itu siapa? Wahabi. Memang nanti Wahabi sama siapa?
sama Syiah yang ekstrim. Jadi di kita nih Wahabi itu kan dimasukinya ke Ahlus Sunnah tuh. Kalau kita lihat secara peta globalnya, peta besarnya itu. Jadi Wahabi itu maksudnya Ahlus Sunnah. Nah Syiah yang sesat ini maksudnya Syiah. Nah Wahabi ini Ahlus Sunnah yang sesatnya. Nah Syiah yang sesatnya ini anti Ahlus Sunnah berlebihan. Si Wahabi juga anti Syiah berlebihan. Ini dua tanduk setannya ini. Makanya kalau misalkan kita lihat orang-orang yang moderatnya, itu tidak anti Syiah sebetulnya seperti Prof. Quraisy Shihab. Itu tidak anti Syiah. Kemudian kita lihat di dalam kitab Yaqutun Nafis, itu tidak anti Syiah. Ini kitab ini nggak anti Syiah. Karena permasalahan kita dengan Syiah itu asalnya hanya di dalam perkara politik. Kemudian nanti dibahas apakah keimaman ini masuk dalam perkara tauhid atau tidak. Maksudnya apa? Baiat itu jadi waktu zaman Sidna Muawiyah dan zaman Sidna Ali hidup dua-duanya, ini kan sahabat dan tabi'in nih. Ada yang mengakui Sidna Muawiyah sebagai khalifah, ada yang mengakui Sidna Ali sebagai khalifah, ada yang tawakuf, ada yang netral, abstain, golput. Nah setelah Sidna Ali wafat dan kemudian kejadian Sidna Husain, orang-orang ekstrim di Syiah ini akhirnya mengatakan orang yang tidak berbaiat kepada Sidna Ali itu kafir saat itu. Karena yang paling berhak kepada kekhalifahan Sidna Ali. Memang luar biasanya Sidna Ali itu begini ya. Ini salah satu kelebihan Sidna Ali ini. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, siapa orang yang paling mulia setelah Rasulullah SAW? Jawaban kita siapa? Berarti siapa? Sidna Abu Bakar kan? Sidna Abu Bakar. Setelah Sidna Abu Bakar siapa? Sidna Umar. Setelah Sidna Umar siapa? Sidna Utsman. Setelah Sidna Utsman, Sidna Ali. Itu sudah posisi kita tuh. Jelas ya? Cuman ada kelebihan Sidna Ali di sini. Coba lihat. Kata Syiah, Sidna Abu Bakar sesat. Umar sesat. Utsman sesat. Ali tidak. Kata Syiah. Kata kita pun Ali tidak. Jadi kelebihannya Sidna Ali itu ijma'ul muslimin, baik Sunni atau Syiah. Itu kelebihannya Sidna Ali. Meskipun kita tetap mengatakan Abu Bakar ini tidak sesat. Justru yang paling mulia setelah Rasulullah SAW. Urutannya begitu. Jadi hati-hati kita itu. Apa ngobrolin Syiah? Syiah itu sesat. Ya, yang sesatnya. Ada firqah yang sesatnya. Yang tidak sesatnya pun kata kita memang sesat. Yang tidak sesatnya pun hanya dalam masalah mereka memasukkan imamah ke dalam tauhid. Cuman di situ doang. Yang lainnya sama. Memang nanti gara-gara itu, nanti di Syiahnya gara-gara itu nanti akan banyak kelazimannya. Di antara kelazimannya itu misalkan sahabat anu nanti dicela begitu, sahabat anu dicela. Di antaranya Siti Aisyah itu. Nah makanya Syiah yang aslinya itu mengatakan mencela sahabat itu haram. Itu Syiah yang aslinya tuh. Yang aslinya. Dan terus yang sampai sama kita Syiah yang mana? Syiah yang sesatnya, yang kata mereka pun sesat, yang mencela sahabat. Makanya kalau di dalam kitab-kitab tauhid namanya sudah bukan disebut Syiah. Karena Syiah itu terlalu luas. Ada yang sesatnya, ada yang tidaknya. Disebutnya itu apa? Rafidhah, Rawafid. Nah itu. Ya. Makanya penting penamaan firqah itu penting supaya kita tidak terlalu generalisir begitu. Nah, terlalu luas. Nah itu ya. Mata sanata mi'atain, beliau itu wafat tahun ke-200, wakila ihda wa mi'atain, dan ada pula yang berkata wafatnya itu tahun 201. Wakana ustadza Sariyin As-Saqati, dan beliau itu yaitu Al-Karhi adalah guru dari Sari As-Saqati. Tabi'in udah masuk. Udah masuk tabi'in. Jadi sahabat dan tabi'in. Udah nyambung. Ya kan generasi kan begitu. Iya, peralihan. Sahabat dan tabi'in itu. Wa qad qala lahu yauman idza kanat laka ilallahi hajatun fa aqsim alaihi bi. Dan telah berkata Sari As-Saqati kepada Al-Karhi pada suatu hari,
apabila engkau memiliki kebutuhan kepada Allah, maka bersumpahlah atas kebutuhan itu denganku. Tawasul sama saya. Kamu kalau berdoa sama Allah gak kabul-kabul, nama saya bawa. Allahumma bijahi siapa? Sari as-sakoti. Kabulkanlah hajat saya anu dan anu. Nah begitu. Nah ini ada di sini ya. Ini sudah kebiasaannya orang-orang besar seperti itu, ya nggak sompral. Oh ini khurafat, bukan khurafat. Memang udah seperti ini, ya. Orang-orang yang dikit-dikit bilang khurafat itu pengetahuan agamanya cetek, dia cuma berputar padahal sholat itu pun nggak selesai, madhabnya juga nggak jelas madhab kemana begitu ya. Terus kurang jauh mainnya, kopinya kurang kental, ya kullu bid'atin dhalalah. Cuman tahu itu doang hadisnya. Nah ini sebentar, ini ada masalah dulu ya. Masalah mengenai apa? Sari Asakoti ini. Karena Sari Asakoti ini kan kayak kalau kata orang Sundanya itu sompral ya. Kalau kamu punya hajat, bersumpahlah atas nama saya. Bawa nama saya ini, begitu. Nih, ini masalah ini dibahas oleh Al-Imam Abdul Aziz Al-Mahdawi. Mas'alatun wa qala sariyun qala li ma'rufun yauman idza kanat laka ilallahi hajatun fa aqsim alaihi bi. Faqala radhiyallahu anhu qila inna min asma'illah ayyunada ya ma'rufan bil ma'rufi. Wal haqiqatu fi dzalika annal anbiya wal auliya abwabun ilallah. Lihat ya. Ini sebetulnya kalau kita melihat dengan hati yang bersih, ma'ruf itu salah satu nama Allah. Ma'ruf, itu kan ma'ruf as-sakoti kan namanya itu. Jadi bersumpahlah engkau dengan namaku. Maksudnya dengan namaku itu, oh bukan, ma'ruf sebenarnya siapa ya? Wakana ustadzah, oh iya salah. Jadi beliau itu Ma'ruf Al-Karhi ini adalah guru dari Sari As-Sakoti kan begitu. Jadi Ma'ruf Al-Karhi berkata kepada Sari As-Sakoti, duhai Sari As-Sakoti, apabila engkau memiliki hajat, yang bilangnya Ma'ruf, bersumpahlah kepada Allah dengan namaku. Ya Ma'ruf, Ma'ruf itu kalau kata Al-Imam Abdul Aziz Al-Mahdawi itu salah satu nama Allah. Jadi maksud membawa bersumpah dengan namaku itu maksudnya bersumpah dengan asma Allah. Maksudnya begitu. Cuman nih, ada apa? Ada nuktah di sini disebutkan faqala radhiyallahu anhu wal haqiqatu fi dzalika annal anbiya wal auliya abwabun ilallah, bahwa para nabi dan para wali itu merupakan pintu-pintu menuju Allah. Wa syufa'a uli ibadihi fid dunya wal akhirah, dan orang-orang yang memberi syafaat bagi hamba-hambanya Allah baik di dunia maupun di akhirat. Maka salah satu ciri wali itu, apakah dia bisa didapatkan syafaatnya di dunia atau tidak. Apabila dia bisa didapatkan syafaatnya di dunia, itu insya Allah di akhirat dia bisa memberi syafaat. Ini kamu misalkan dia punya masalah, datang sama orang yang kamu anggap beliau itu wali. Terus kamu ucapkan masalah kamu apa, kemudian sama orang yang kamu anggap wali kamu ditolong. Nah itu besar sangkaan kita nanti di yaumil qiyamah orang itu bisa memberi syafaat. Lah bagaimana, memang dari dulu juga kebiasaan Rasulullah kan sudah seperti itu. Rasulullah itu nabi ya. Tugasnya itu untuk menyampaikan wahyu. Apa yang harus disampaikan nanti berupa syariat dan berupa tauhid. Tapi orang sahabat dulu kalau butuh duit itu datangnya ke siapa? Ke Rasulullah juga. Punya sakit datangnya ke siapa? Ke Rasulullah juga. Itu ada sahabat ya. Sahabat ini sakit sampai beliau itu nggak bisa berdiri. Tapi beliau itu karena orang sakit itu kan terjaga dari maksiat, ya, terjaga dari dosa-dosa itu. Beliau itu sampai disalami oleh malaikat, sampai bisa melihat malaikat. Satu waktu minta kepada Rasulullah biar sembuh. Kata Rasulullah itu, kamu kalau sembuh, kamu gak bakal bisa lihat malaikat lagi. Ya gak apa-apa katanya begitu. Akhirnya sembuhlah, biiznillah begitu.
Setelah sembuh bisa berjalan ke masjid, bisa sholat berjamaah, tapi gak bisa dengar salamnya malaikat lagi. Dia minta lagi, ya Rasulullah saya mau sakit aja lagi. Asal bisa dengar salamnya malaikat. Kata Rasulullah udah kadaluarsa, udah gak bisa. Gitu. Nah ini kan orang sakit mintanya sama siapa? Sama Rasulullah SAW. Nah Rasulullah ini punya pewaris. Pewarisnya itu siapa? Ulama. Dan ulama ini yang benar pasti wali. Nah makanya kita itu sekarang datangnya kalau ada hajat ke siapa? Ke ulama. Begitu. Atau karena orang yang berziarah kepada Rasul itu sama tatkala wafat sama dengan berziarah kepada Rasul tatkala hidup. Atau kita datang kepada Rasulullah SAW ke makamnya Rasulullah. Tapi kan jauh. Modalnya mahal. Modalnya mahal. Diwakili oleh para wali. Di dunia wal akhirah fa idza aradallahu ayyarhama ummatan ba'atsa fiha nabiyyan wa idza aradallahu bil muridi khairan ba'atsa lahu syaikhan walau ba'da 20 sanatan. Tuh. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala ini menghendaki untuk memberikan kebaikan yang banyak kepada suatu umat, maka Allah mengutuslah nabi pada umat itu. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang murid, maka Allah mengutuslah guru padanya meskipun setelah 20 tahun. Jadi ini ada orang ya, orang ini pengen ke Allah Subhanahu wa taala. Itu kan kalau nggak punya guru nggak bakal usul tuh. Ini meskipun dia itu berjalan tadinya gak punya guru berjalan sendiri ini mencari kebenaran sendiri. Itu meskipun setelah 20 tahun kalau Allah punya rahmat yang baik kepada orang itu, Allah pasti mengirimkan guru pada orang itu. Qala Sayyidi Abu Madyan, walau ba'da sab'ina sanatan, fahum akbarul wasail ilallah. Maka para nabi dan para wali ini adalah wasilah terbesar menuju Allah Subhanahu wa taala, li'annahum a'zamu sya'airih. Karena yang namanya ulama ini adalah syiar Islam yang paling agung. Qala Allah Ta'ala, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah. Demikianlah dan siapa-siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Kalau syiar-syiar Allah itu kalau buat kita sekarang begini ya, lihat. Kita kalau ke masjid nih, itu kan suka ada apa? Yang melendung gitu di atas masjid, apa namanya? Kubah ya. Nah, kubah itu termasuk syiar Allah. Kalau ada orang berani ngencingin kubah, itu sudah kafir. Kenapa? Karena itu sudah menjadi syiar. Kaligrafi itu sudah menjadi syiar. Mengencingi kaligrafi itu sudah kafir. Padahal dulu sebelum jadi syiar, kubah mana dulu jadi syiar Islam? Gak ada. Kubah dulu jadi syiar Islam. Wong masjid dulu itu dibikinnya dari pelepah kurma. Tidak ada apa? Tidak ada kubah. Cuman sekarang kubah ini sudah menjadi syiar. Min sya'airillah. Jadi syiar apa ya? Sya'airillah itu tanda-tanda kebesaran begitu. Lambang-lambang keislaman Quran. Dan lambang keislaman yang paling besar itu apa? Ulama. Itu lambang ya setelah Nabi. Lambang simbol Islam yang paling besar itu ulama. Nah, maka barang siapa yang mengagungkan ulama, dia sudah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengagungkan ulama, dia sudah mengagungkan Islam. Begitu. Nah, kalau sekarang sama si Kimed, ulama-ulama ini malah dijauhkan begitu. Kamu lihat saja orang-orang yang sejajaran sama si Kimed itu, orang-orang tidak berkualitas semua itu. Ya, saya menantang sama mereka dari kemarin-kemarin udah lama. Mereka itu jangankan alim, ahlu sunnah saja bukan. Ya. Kalau memang mereka itu ahlu sunnah buktikan. Ya. Ta'alluqat saja kayaknya mereka gak paham tuh. Ta'alluqat sifat ma'aninya Allah Subhanahu wa taala. Gak bakalan paham mereka itu. Udah. Ya, pembagian nafsiyah, ma'ani, ma'nawiyah sama salbiyah juga kayaknya gak bakalan paham kalau sama khilafiyahnya itu ya. Golongannya siapa? Si Imaduddin itu. Itu ulama-ulama yang arif, yang alim, alamah, bahrul fahamah, malah dihinakan. Nggak bakalan orang yang dakik di dalam ilmu kalamnya itu, karena sebelum dakik di dalam ilmu kalam harus dakik dulu di dalam mantik. Nah dakik di dalam mantik itu tidak akan menjadikan kamu salah di dalam berpikir.
Kalau kamu tidak salah di dalam berpikir, nggak bakalan kamu itu masuk sama kelompoknya Kimed itu. Hal. Qala asy-syarihu radhiyallahu anhu telah berkata pensyarah radhiyallahu anhu, wa hadza sa'ighun idza salima min ru'yatin nafsi wa sahhat fihi niyatu fi kamali husni dzannil muridi bih. Nah, sebentar, belum selesai nih. Fa biqadri niyyati wal i'tiqadi wat ta'zimi yasihul qasamu bihim tunsuruna wa bihim tumtoruna wa bihim turhamuna. Jadi dengan kadar niat dan i'tiqad dan ta'zim maka sahlah bersumpah. Jadi bersumpah dengan nama seseorang itu nanti tidak bergantung kepada derajat orang ini, tapi bergantung kepada husnuzon orang yang bersumpah, begitu. Makanya buat kita yang punya guru-guru ba'alwi itu haram menceritakan, jangankan menafikan nasab. Sebetulnya itu menceritakan nasabnya saja sudah haram, nggak boleh. Ngomong ini sudah ini sudah guru kita, begitu. Ini sudah guru kita, malah guru dari guru kita, dan beliau itu bukan hanya mengaku tapi diakui. Jadi sebetulnya itu jangankan menafikan nasabnya, menceritakannya pun sudah tidak boleh, sudah haram. Begitu. Ya tidak ada, nggak bakalan barokah. Makanya nih ya, tawassul dengan guru itu bukan dengan kadar gurunya. Kita ngobrolin jelek-jeleknya aja ya. Kalau misalkan guru kita itu palsu di dalam keguruannya, atau palsu di dalam nasabnya lah, katakan seperti itu. Tetapi husnuzon kita kepada beliau itu kuat, maka diterimanya qasam, diterimanya syafaat itu karena besarnya husnuzon kita, bukan karena keadaan aslinya. Apalagi kalau dikuatkan dengan ijma, ChatGPT aja tahu, ya kan? Mau gimana kita itu? Itu nggak boleh, udah haram. Jadi dengan mereka lah kalian ditolong, karena mereka lah kalian dihujani, dan karena mereka lah kalian diberi rahmat. Diberi rahmat. Jadi sahnya bersumpah dengan orang yang kita anggap baik, itu adalah sekadar zonnya kita. Bukan sekadar keadaan aslinya orangnya, begitu. Falamma alima ma'rufun istighraqahu fihi wa ta'zimahu lahu khatabahu bidzalik. Maka tatkala Ma'ruf Al-Karhi, yang mana Ma'ruf Al-Karhi ini kan gurunya Syari As-Sakoti, jadi melihat bahwa Syari As-Sakoti ini sangat kuat mahabbah kepada gurunya, sangat kuat mahabbah kepada gurunya ini. Maka berkatalah seperti itu, khotobahu bidzalik, maka mengatakanlah Ma'ruf Al-Karhi, hei Sari, jika kamu memiliki hajat kepada Allah, bawa nama saya. Ini pernah terjadi dalam kalangan habaib, itu ada kisahnya Habib siapa itu. Jadi Habib ini suka bikin acara sholawatan. Dan beliau itu melihat ada tukang kacang, gak tahu tukang kacang goreng, gak tahu tukang kacang rebus tuh, ya. Itu setiap pengajian dia tuh pasti ngewadahin buat sang Habib itu, pasti ingat. Padahal cuman kacang, pasti ingat ngasih. Itu setiap acara sholawatan pasti ada, bukan jadi jamaah jualan kacang. Nah tukang kacang itu satu waktu didatengin sama Habib ini, bilang, kamu kalau mati nanti ditanya man robbuka, jawab saja nama saya. Jawab saja nama saya. Ini kalau kata orang-orang Sikimet itu langsung bilang kan, wah hurufat. Iya kan? Orang kok dijawab man robbuka, disuruh jawab nama gurunya. Ini lain keadaannya. Kalau kamu bukan sufi, jangan sekali-kali mengomentari omongan sufia. Ini orang tukang kacang itu, dia istighraq cinta kepada Habib itu. Istighraq cinta kepada Habib itu. Dan Al-Habib ini tahu apa yang dia ajikan di majelisnya. Tahu yang diajarkan di majelisnya itu apa? Apa urusan tauhidkah yang diajarkannya itu? Apa urusan sholatkah? Apa urusan sholawatan? Tahu.
Lah kalau misalkan bertahun-tahun tiap majelis ada, tiap majelis ada, tiap majelis ada, ya masa nggak kedengeran apa yang diucapin? Ada zon besar orang ini tauhidnya sudah selesai. Untuk apa ya? Karena Al-Habib ini mengetahui istighraq kecintaan si tukang kacang tadi kepada gurunya, berkatalah seperti itu. Dan itu biasa kalau di dalam di dalam ranah kesufian, perkataan-perkataan seperti itu biasa. Lah ini coba kayak ngelewatin Nabi aja kan. Hei Sari Asakoti, kalau kamu punya butuh sama Allah, bawa nama saya. Nabi dikemanain? Oh, udah merasa lebih hebat daripada Nabi. Nggak ada kayak gitu dari dulu, nggak ada. Cara membacanya tidak seperti itu. Kalau kamu cara membacanya seperti itu, oh ini Ma'ruf al-Karhi sudah merasa lebih hebat daripada Rasulullah SAW. Kamu menyebarkan fitnah itu. Lah kok bukan ahlinya berani buka kitab suatu golongan tertentu, itu akhirnya menyebarkan fitnah, begitu. Fa kullu man sohat lahu hadhil halah ma'a syaikhihi yuqsamu bih, maka siapa saja yang punya sangkaan baik kepada gurunya, sebaik sangkaan siapa tadi Asari Asakoti kepada Ma'ruf al-Karhi, maka sah bersumpah dengannya, silahkan. Ya. Bukan cuma Habib itu aja, nanti kamu bilang aja sama murid kamu kalau murid kamu ini memang istighraq cinta sama kamu. Nanti kalau kamu ditanya sama malaikat mungkar nakir, mandro buka, bilang saja enggak, begitu. Enggak ada masalah. Ya. Cuman apakah seperti itu gurunya itu enggak bakalan ngomong kayak gitu kalau enggak tahu keadaan muridnya. Masa tiba-tiba kepengkolan ada orang, kamu nanti mandro buka tanya jawab enggak, ya enggak lah, enggak bakalan kayak gitu. Ini beda, ahwalnya sudah berbeda, begitu. Wa kadzalika man itaqada fil waliyyi anahu syaitonun fa huwa syaitonun fi haqqihi. Lihat, barang siapa yang punya i'tiqad pada suatu wali bahwa wali itu setan, bagi dirinya wali itu memang setan. Nih aslinya waliullah. Tapi kata si Imad ini setan. Setan ini emang. Buat si Imad mah. Karena setiap kali orang ini disebut, hatinya hasad terus. Hatinya benci terus. Terus-terusan seperti itu. Padahal dirinya aslinya wali. Makanya kadarnya itu di dalam apanya? Husnuzonnya. Kalau sama guru itu. Nih guru saya mah setan. Ini udah memang setan guru kamu itu. Buat siapa? Buat kamu. Bukan hakikatuhu dia. Ya setan. Nah, wa kullu man itaqada fi syaitani annahu waliyyun fa huwa waliyyun fi haqqih. Dan barang siapa yang punya i'tiqad pada suatu setan bahwa dia itu wali, maka dia wali pada dirinya itu. Padahal setan aslinya itu. Ya. Ini ada kisah nih dulu tuh. Ada orang ya. Ini orang punya sangkaan kan bahwa gurunya ini apa? Gurunya ini setan. Punya sangkaan seperti itu, gurunya ini setan karena si murid ini dikasih kasyaf sama Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melihat ahli surga dan ahli neraka. Dia melihat gurunya ahli neraka. Setan kan? Sampai dia enggak mau ngaji lagi. Ya coba, padahal yang diajikan sama gurunya itu benar. Akhirnya dia kan enggak dapat faedah kan? Cuman gurunya baik. Didatenginlah si murid itu karena udah berminggu-minggu enggak ngaji. Didatengin si murid itu, "Kamu kenapa enggak ngaji?" Kata si murid itu, "Guru maaf, saya ini melihat engkau ahli neraka. Saya nggak tega, nggak kuat ngelihatnya." Kata gurunya, "Emang cuman kamu doang yang bisa lihat? Saya juga bisa lihat. Saya emang udah dari dulu lihat di sini kafir terus. Saya tahu itu." Heran muridnya. "Lah kok guru, kamu itu udah tahu ya bakal masuk neraka, kenapa masih ngajar?" Ya kan urusan surga neraka mah urusan Allah. Saya dititipi ilmu harus saya berikan. Ya kan? Nah itu orang sudah mustaghraq billah itu. Akhirnya berubah begitu nantinya. Ya sebagai hijab. Jadi kalau misalkan ada wali kita punya sangkaan dia itu setan, setan buat kita itu. Tapi kalau ada setan sangkaan kita wali, wali. Begitu. Apalagi kalau aslinya wali sangkaan kita wali. Itu kan apalagi kalau seperti itu. Asluhu memang waliyun min auliyaillah. Wali daripada wali-wali Allah. Kemarin itu kan Roma Irama diangkat wali lagi sama menteri agama.
Iya, Menteri Agama sekarang ngangkat, iya Mang baru ngangkat Rhoma Irama sebagai wali. Gak ada masalah lah, sangkaannya bagus kok. Menteri Agama ini gak anti Ba'alwi, tapi juga gak anti Rhoma Irama, malah orangnya bagus. Profesor Nazarudin Umar itu orang bagus. Orang mau pro Ba'alwi, mau gak pro Ba'alwi dideketin kok. Rhoma Irama itu kontra Ba'alwi, padahal Prof Nazarudinnya itu Rhoma Iramanya kontra Ba'alwi. Prof Nazarudinnya itu biasa-biasa aja. Karena sebagai menteri begitu. Jadi enggak kontra sama siapa? Sama Ba'alwi. Dideketin kok. Malah kemarin pas haulnya Gus Dur, itu kan hadir Habib Umar tuh kemarin baru kita datang kan. Habib Umar siapa Mutahar, itu kan hadir tuh. Itu Menteri Agama hadir di situ dengerin ceramahnya biasa aja. Tapi tatkala datang ke Rhoma Irama ditanya begini, Bang Haji, saya ini kemarin kan main ke rumah Anda. Di sana itu kan ada kamar khusus untuk membuat lagu. Ini sepertinya kalau saya dikasih waktu 3 hari di situ, saya juga bakal bisa bikin lagu dangdut katanya. Kata Prof Nazarudin itu. Terus nanya Prof itu sama siapa? Sama Rhoma Irama itu. Itu kalau lagu inspirasinya datangnya kapan? Pada malam kah? Jadi pada malam hari saja atau bagaimana? Kata Rhoma Irama ya anytime anywhere lah. Ya, dimanapun, kapanpun. Pokoknya kapanpun ilham itu datang langsung saya eksekusi. Kata Profesor Nazarudin gimana? Lah memang kalau waliullah seperti itu. Kalau waliullah seperti itu, inspirasinya datang kapan saja. Nah kalau orang kayak kita paling datang cuma malam doang tuh. Itu siapa? Profesor Nazarudin. Rhoma Iramanya mau setan kayak mau wali kayak buat Profesor Nazarudin wali. Lah gimana mungkin ya orang mah datang main seni itu bikin maksiat. Rhoma Irama lagu-lagunya juga kan lagu ibu. Iya kan? Ya terlepas dia itu punya sangkaan apa sama Ba'alwi urusan. Dia orang nih kalau dia mau setan sekalipun, kalau dalam sangkaan kita dia wali, dia wali. Dia dalam kenyataannya wali, sangkaan kita setan, dia setan. Ya kalau misalkan kita mudah-mudahan kita mah dikasih bener begitu. Yang auliyaillah, yang kita anggap sebagai auliyaillah memang auliyaillah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Li'anna wasfaqul li ahadin yarji'u alaih, karena sifat setiap orang itu akan kembali kepadanya. Wa kullu ahadin yu'amalu bi suratih, dan setiap orang itu diperlakukan sebagai mana bentuknya. Nah itu ya. Kemudian sahat fihin niyatu fi kamali husni dzannil muridi bih liyakmula iqtida'ahu bih wa yataraqqa fi darajatil khairi bisababih, dan sahlah padanya itu niat di dalam kesempurnaan husnuzon murid terhadapnya. Supaya apa? Supaya sempurna murid itu jadi muridnya. Jadi supaya keadaan murid ini supaya sempurna menjadi murid dari seseorang ini, dia husnuzonnya pun harus sempurna. Faqadiyat lahu, yang mana tadi? Fa innahu idza kanat lahu hajatun wa aqsama ala rabbih bi syaikhihi faqudiyat lahu alima sihhata suluki syaikhihi fi tariqihi wa rif'atan darajatihi 'inda rabbih wa idza istaqarra dzalika fi nafsihi sara'a fil iqtida'i bihi fi sulukihi wa dafa'a jami'an. Nah nanti kalau misalkan sampai si murid ini bawa-bawa nama gurunya di dalam doanya, kemudian diijabah atau tambah-tambah husnuzonnya, ya kan? Kalau tambah-tambah husnuzonnya, bakal tambah-tambah ngikutin gurunya. Wah bener ya, saya juga nanti kalau guru saya mati pengen kayak guru saya. Jadi akhirnya gurunya di apa suluknya, di belajar mantik bakal bener belajar mantiknya, di belajar tauhid bakal bener belajar tauhidnya. Kalau di suluk kayak Sufyah ini di puasanya bakal bener ikut puasanya, bakal bener ikut zikirnya begitu. Ya. Suluknya bakal ngikutin gurunya. Fasoro hadal kalamu min ma'rufin lisarriyi min babit tanbihi alal khair bal min afdoliha. Maka ini termasuk apa? Termasuk tanbih alal khair, memberikan peringatan kepada kebaikan.
Wa min hadzal qabil dzikru syaikhi li tilmidhihi karomatihi wa khawariqu adatihi wa asrari muamalatihi bainahu wa bain rabbih fi qalbihi walaula dzalika ma nuqila ilaina min ahwalihim syai'un wa inna ma yuzhiruna hali mithli hadzal fawaid wallahul musaddid. Nah, termasuk dari arah ini apa? Seorang guru menyebutkan kepada murid-muridnya tentang karomah-karomahnya. Nah, karomah-karomah guru ini disebutkan kepada murid dan disebutkan apa khariqul adatnya. Ini bukan untuk sombong dan bukan khurafat. Biasa guru ini menjelaskan khariqul adat kepada murid-muridnya. Contoh misalkan gurunya menyebutkan saya ini di antara maghrib dan isya khatam Yasin 60.000 kali. Kata kita kan mustahil itu. Mustahil. Ini kan buat ngetes muridnya. Nih, apakah hal itu terjadi atau tidak? Kalau dia tidak terjadi kan bohong. Kalau dia terjadi disebutin kan sombong. Ayo. Ya itu waktu sama muridnya. Muridnya tahu keadaan gurunya. Gurunya tahu keadaan muridnya. Ya, nanti saya sebutin nih, saya jadiin konten aja lah nantilah ya masalah ini. Ini biasa guru menyebutkan khariqul adat kepada murid-muridnya. Bukan masalah yang asing begitu. Karena kalau guru ini tidak menyebutkan khariqul adat kepada muridnya, nah kita tahu dari mana khariqul adatnya para ulama itu. Nah, untuk menambah mahabbah supaya sempurna di dalam suluk begitu. Karena kalau sangkaan kita kepada guru kita ini sempurna, maka kita akan mengikuti guru secara sempurna. Wa inna ma yuzhiruna halimithli hadhil fawaid wallahul musaddid. Nah, itu selesai. Itu cang caya. Cang caya guru orang. Sampai sini dulu ada pertanyaan enggak? Cung. Ada? Ada? Kalau nggak ada pertanyaan saya boleh bikin konten ya. Ini kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.